siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Kalian apa kabar? Kabar baik, Ibu. Kabar juga Ibu baik-baik saja. Oke, jadi adik-adik semua, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan universitas. Tetapi sebelumnya kita mulai kegiatan kita dengan doa dan meminta kita semua untuk mengikuti kita dengan doa. Baik, terima kasih kepada adik Andi. Jadi, apakah kalian ada semuanya hari ini? Iya, Ibu. Sekali lagi, Ibu. Oh, ada yang hadir ya. Ibu. Apa? Jadi hari ini adik-adik kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sila tadi Ibu sudah bilang. Jadi bimbingan klasikal ini akan Ibu sampaikan materi-materi topik yang Ibu sudah siapkan di sini. Dan kita tujuan kita di saat ini adalah kan di sini Ibu mengambil topik tentang bidang akademik. Kan adik-adik semua sudah kelas. Jadi sebentar lagi akan memilih jurusan Ibu teman setelah saya tamat sekolah ini. Jadi Ibu membawakan materi di semua jurusan di perguruan tinggi. Nah, di sini tujuannya untuk agar adik-adik semua dapat menyimpulkan, dapat mengikuti dan juga dapat menerapkan tips-tips yang akan Ibu bagikan sebentar. Jadi Ibu berharap adik-adik semua datang ke sini dengan terbuka, tidak terpaksa dan terbuka supaya sebentar kita sama-sama berdiskusi. Ibu hanya berperan sebagai fasilitator, di mana Ibu akan paling semampu yang memfasilitasi adik-adik untuk di mana kita sama-sama berdiskusi. Gitu. Jadi supaya hanya di sini adik-adik bisa dapat menentukan perjalanan karir, mempertimbangkan kemampuan dan juga nilai-nilai persyaratan serta peluang dan ragam pendidikan lanjutan yang akan adik-adik pilih. Begitu ya adik-adik. Jadi sebelum kita masuk kita melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya di sini kita semangat saja ya. Karena saya lihat adik-adik semua tadi sebelum mengikuti kegiatan ini ada kegiatan apa sebelumnya? Ada les, Ibu. Ada les ya. Iya, makanya saya lihat adik-adik semua kayak iya. Oke, kita melakukan ice breaking dulu ya. Iya, Ibu. Silakan dong adik-adik semua. Jadi kita tepuk semangat saja ya. Iya, Bu. Nah, semuanya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, selamat dulu ya. Terima kasih kalian semua. Adik-adik semua, hari ini tadi sudah sampaikan bahwa Ibu akan membawakan materi tentang tips menuju jurusan di perguruan tinggi. Namun sebelumnya Ibu mau minta kesepakatan waktu kita antara Ibu dan adik-adik semua. Jadi waktu yang akan kita gunakan di sini adalah 40 menit ke depan. Apakah setuju adik-adik semua? Setuju. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi di sini materi kita tentang tips menuju jurusan di perguruan tinggi. Nah, siapa yang sudah tahu mau ambil jurusan apa ketika tamat sekolah? Saya, Ibu. Oke, ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang belum, Ibu. Belum, Ibu. Nah, tentu saja memilih jurusan di perguruan tinggi ini ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi yang mudah itu pasti kayak teman adik Tina ya. Adik Tina, jadi dia sudah memilih apa yang mau jadi. Sudah ada kampus yang dituju. Baik adik-adik, jadi topik kita tentang tips memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, ada adik kan sebentar lagi adik-adik tamat dari sini dan akan melanjutkan pendidikan, ya kan? Nah, ada yang sudah menentukan kampus yang dituju atau jurusan yang dituju? Sudah Ibu. Belum, Ibu. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, oleh sebab itu hari ini Ibu akan memberikan tips-tips bagaimana kita sebagai seorang pelajar memilih jurusan di perguruan tinggi dan juga kampus yang kita tuju, gitu ya. Nah, yang pertama itu langsung saja ke tipsnya. Tipsnya itu yang pertama
Ya. dari kemampuan diri kita sendiri. Ya, sesuai dengan minat kita ya kan. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Adik Dina. Nah, ketika kita memilih jurusan, kita harus sesuaikan dengan minat dan bakat minat yang kita miliki. Kenapa? Karena kita akan kesusahan. Kita harus ketika kita sudah masuk di dunia perkuliahan tentu membuat kita untuk tidak terlalu fokus dalam kuliah karena ini tidak sesuai dengan minat yang kita miliki kan. Jadi alangkah baiknya kita memilih jurusan itu harus sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki, ya kan? Ya, Yaitu yang kedua itu kita harus pertimbangkan biaya kuliah. Misalnya saya mau masuk di kampus ini, oh iya biaya kuliahnya seperti apa? Ada yang tahu? Silakan. kan kalau sekarang gitu kan itu kan dia kan pergaulan itu. Tapi kan sekarang juga kan ada program pemerintah gitu ada misi ada Tapi tergantung juga pengalaman saya termasuk kan juga perguruan tinggi lebih mahal dibayar. Kalau bisa berdiri di situ lebih banyak Oke baik. Jadi itu satu tips memilih jurusan tadi kita harus mempertimbangkan biaya. Jadi kalau kita memilih jurusan apa yang saya pilih dan harus sesuaikan dengan kemampuannya orang tua apa yang orang tua miliki orang tua sehingga dia tidak terjun di tengah jalan tidak menjadi orang tua ya kan. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya. Oh ya jurusan ini yang saya pilih jadi supaya dari minat dan setelah saya sesuaikan pertimbangan hati dengan biaya yang orang tua punya atau mungkin ada jalan lain ya. Yang saya bilang ada beasiswa kan. Jadi saya akan berusaha apa yang harus saya lakukan agar minat yang saya jurusan yang saya pilih bisa saya lakukan dan bisa berjalan dengan lancar dengan mempertimbangkan biaya yang saya miliki atau orang tua miliki ya kan. Oke, jadi kan tadi ada tips memilih jurusan, ada satu tadi apa tadi sesuai dengan minat kan, sesuai dengan biaya yang kita miliki. Yang kedua itu kita harus mempertimbangkan biaya. Nah sekarang memilih yang ketiga itu pilih jalur pendidikan yang sesuai. Artinya itu jalur pendidikan mau diploma atau sarjana. Jadi kalau misalnya diploma, ada yang bisa jelaskan diploma berapa tahun, sarjana berapa tahun. kalau itu Kembali ke belakang dulu, ini sih. ibu kalau diploma itu 3 tahun atau yang namanya D3 kalau sarjana itu yang Nah, kalau D3 pastinya sebentar kita harus lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi ke S1. Nah, oleh sebab itu kita harus sesuaikan. Kalau misalnya saya pilih diploma berarti sebentar saya harus lanjut S1 lagi. Kalau misalnya saya pilih sarjana, berarti saya hanya sebentar mau langsung kerja atau mau pilih lagi S2 terserah saya. Kalau D3 kan masih pilih lagi S1 lagi, ya kan? Jadi kita harus pertimbangkan banyak hal yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Yang berikutnya itu tentang kita harus hindari memilih teman itu. Jadi dalam kita memilih jurusan kita jangan Tiga. Oke, jadi yang berikutnya itu ketika kita memilih jurusan di perguruan tinggi itu kita yang poin yang keempat itu kita harus hindari teman. Ada yang tahu, ada yang bisa jelaskan tentang itu. Silakan ada Kiki. Akhir-akhir ini kan kami sudah ujian karena sering berbeda pada proses seperti kan sama dan akhirnya satu mana menyusul jadi sekarang ini semua ambil PCKI ya. Iya. Nanti dia ada percobaan aja dia tidak cocok di PCKI kecil karena kecil sama PCKI sudah ada percobaan
bukan teman. Gitu ya. Lanjut yang terakhir itu kita juga harus mempertimbangkan karir di masa yang akan datang. Jadi ada yang tahu, ada yang bisa jelaskan apa maksudnya mempertimbangkan peluang karir di masa mendatang? Saya itu, Silakan. kalau menurut saya itu kan kita kan memilih jurusan untuk kuliah di kampus, kita juga harus lihat kira-kira kayak setelah kita kuliah 5 tahun ke depan tuh jurusan yang kita pilih dia bermanfaat tidak untuk kayak bisa dapat pekerjaan gitu tidak. Nah, jadi kita harus melihat itu menurut saya gitu. Kayak apa lowongan pekerjaan gitu. Iya, ada lagi? Saya mencari itu harus di sekarang kan banyak yang buka data ada UME Iya. cari ilmu ini bagaimana? Iya. Banyak sekali apa yang kalian sampaikan. Jadi kita harus ketika kita memilih jurusan, kita harus pertimbangkan juga. Iya, saya memilih jurusan ini, tapi ketika saya tamat saya kerja apa dan apakah tidak peluang untuk saya kerja. Jadi mungkin itu saja materi yang disampaikan untuk hari ini. Jadi yang pertama itu ketika ibu mengulangi lagi kita memilih jurusan, yang pertama kita harus sesuaikan dengan minat. Yang kedua kita harus apa? Kita harus pertimbangkan dengan biaya pendidikan atau biaya kuliah yang nanti kita yang ada di sana. Yang ketiga itu kita harus memilih juga jalur pendidikan apa nih yang saya harus pilih, D3 atau sarjana. Nah, yang keempat itu kita jangan ikuti bukan dengan teman karena itu akan membuat kita kesusahan. Nah, yang terakhir itu kita juga harus mempertimbangkan peluang masa depan, peluang kerja yang akan kita dapatkan di masa ketika kita tamat gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang perlu sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan untuk saran? Oke, jadi jika tidak ada, apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan? Sudah itu. Oke, untuk lebih memahami atau ibu lebih mengetahui pemahaman adik-adik tentang materi yang ibu sampaikan, ibu akan membagikan lembar LKPD untuk adik-adik di sini. Adik-adik cukup membaca dan memberikan apa yang adik-adik pahami, karena di sini pertanyaan pertamanya itu tuliskan minat yang akan kamu pilih dan tulis minat yang kamu miliki, jurusan yang kamu pilih dan berikan alasannya kenapa kamu pilih jurusan tersebut. Ada 3 pertanyaan di sini, silakan kasih nama dan lain sebagainya yang ada di sini supaya isi dengan jangan bila teman isi sesuai dengan diri sendiri ya. Oke, silakan ya. Kalau boleh sekali. Silakan diisi ya, bersama dan silakan isi sendiri. Sudah itu. Kalau sudah mempunyai tenang mempunyai ya, tapi tunggu ya masih mengerjakan punya. Oke, sudah ya. Baik. Terima kasih. Nah, oke baik. Terima kasih kepada adik yang sudah bersedia mengisi lembar evaluasi itu silakan. Nah, di sini ibu ingin meminta 1 atau 2 orang untuk mengambil kesimpulan terkait materi yang sudah ibu sampaikan. Mungkin adik, silakan adik isi. Baik Ibu, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu di mana kita harus memilih jurusan yang benar dan kita harus mempertimbangkan dari sisi keuangan dari orang tua, terus minat dan bakat. Banyak sampai dasar ini. Ada lagi? Saya Silakan. kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan ada 5 poin yang tadi sudah disampaikan dan itu harus menjadi pertimbangan bagi kami untuk memilih jurusan kuliah nanti. Saya pikir materi hari ini itu sangat menarik dan berkesan karena kan kami mungkin ada yang sudah tahu nantinya mau pergi ke kampus mana, tapi kan ada yang belum, jadi ya mungkin ini bagus. Sekarang kan ada hal-hal yang harus kami pertimbangkan juga.
Mungkin nanti habis ini bisa ketemu dengan Ibu mau tanya kira-kira kampus mana nih yang bagus untuk kami. Silakan ya. Oke. Ada lagi? Tidak lagi. Jika tidak ada, Ibu ada lagi lembar evaluasi hasil yang disiapkan juga. Mohon Ibu kalian hanya cetak saja, tetapi mohon dibaca dengan cermat ya baik. Iya. Silakan dibagikan lagi. Dicetak saja, tapi jangan lupa tulis nama dan lain sebagainya. Kalau sudah, tunjukkan ya. Terima kasih sudah membantu Ibu. Dan terakhir nih, Ibu meminta satu atau dua orang untuk menyampaikan kesan-kesan dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Saya Ibu, Silakan. kalau pesan saya Ibu, terima kasih Ibu karena hari ini sudah bersedia untuk memberikan materi kepada kami mengenai tips dalam menjadi lulusan kuliah nanti. Materi itu sangat luar biasa Ibu bagi kami. Terus ada banyak hal yang akan bisa kami pelajari dari materi yang Ibu sampaikan. Dan apalagi kan kami sekarang sudah kelas 12 itu sudah siap. Kita kan sebutkan kalau ini bisa di mana terus jadi terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Kami sangat beruntung Ibu hari ini bisa ada bersama Ibu untuk melakukan hal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Livina. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita akan mengakhiri kegiatan kita. Dan tadi kita mengawalinya dengan berdoa dan saya minta kesekian satu orang untuk menunjuknya dengan doa. Livina, saya silakan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada adik Naki yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah terlibat aktif hadir di sini dan kita bersama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi tentang yang Ibu sampaikan dan terima kasih dan Ibu akan kembali ke kelas dan kalian melanjutkan dengan